Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok terdiri dari Gilang Saputra, Muhammad Taufik Rohman, Zaidan Syarif Ubaidillah, Muhammad Rasyal Majid, dan Fajar Setiawan. Pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok, yang dimana eliminasi Gauss metode substitusi kembali akan dijelaskan oleh Muhammad Rasyal Majid, metode iterasi akan dijelaskan oleh Zaidan Syarif Ubaidillah, non-linear akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Rohman, interpolasi metode Lagrange akan dijelaskan oleh Gilang Saputra, dan interpolasi metode Newton akan dijelaskan oleh Fajar Setiawan. Untuk materi pertama, metode eliminasi Gauss substitusi kembali, ada sebuah contoh studi kasus yang dimana sebuah toko permen di Kabupaten Cirebon menjual berbagai macam-macam permen, diantaranya ada permen jahe, permen Fox, dan juga permen jelly. Ada 3 orang laki-laki yang ingin membeli permen di toko tersebut. Pertama ada Ken yang ingin membeli 1 bungkus permen jahe, 3 bungkus permen Fox, dan 2 bungkus permen jelly, dan total yang ia harus bayar sebesar Rp33.000. Kedua ada James yang ingin membeli 2 bungkus permen jahe, 1 bungkus permen Fox, dan 1 bungkus permen jelly, dan total yang harus ia bayar sebesar Rp23.500. Terakhir ada Ben yang ingin membeli 1 bungkus permen jahe, 2 bungkus permen Fox, dan 3 bungkus permen jelly, dan total yang harus ia bayar sebesar Rp36.500. Pertanyaannya adalah berapakah harga per bungkus dari setiap masing-masing permen? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama kita akan menentukan variabelnya. Misal saja permen jahe ini bernilai variabel X, permen Fox bernilai variabel Y, dan permen jelly bernilai variabel Y. Permen jelly sebagai variabel Z. Maka hasilnya akan seperti ini. Diketahui X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp33.000. 2X plus Y plus Z sama dengan Rp23.500. X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp36.500. Ketika kita sudah menentukan variabelnya, maka selanjutnya metode eliminasi Gauss substitusi kembali, kita akan menggunakan matriks echelon baris yang dimana diagonalnya bernilai 1. Jadi ini akan bernilai 1, 1, dan 1. Kemudian di sini akan bernilai 0, dan sini tidak bernilai 0 atau ada nilainya. Langsung kita masukkan saja sama linearnya 132, 33.000, 211, 23.500, 123, 36.500. Langkah pertama, kita akan mengubah 2 ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi 2 dikurangi 2 kali baris pertama, hasilnya 2 kurangi 2 adalah 0. 1 dikurangi 2 kali baris pertama, 3 kali 2, 6. 1 kurangi 6 sama dengan min 5. Kemudian 1 dikurangi 2 kali baris pertama, 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Kemudian 23.500 dikurangi 66.000, hasilnya min 45.500. Mengapa hanya baris kedua saja yang berubah? Karena ini awalnya kita sudah ditetapkan untuk baris keduanya saja yang akan diubah, karena baris pertama dan baris ketiga itu tidak akan terpengaruh, maka baris kedua saja yang akan berubah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah satu ini menjadi angka 0. Caranya dengan baris ketiga dikurangi B1, maka hasilnya 132, 33.000, 0 min 5 min 3 min 42.500, 0 min 1, 1, 3.500. Langkah selanjutnya kita akan mengubah min 5 ini menjadi 1 agar diagonalnya bernilai 1. Caranya dengan baris kedua per min 5. Jadi hasilnya 132, 33.000, 0, 135, 8.500, 0 min 1, 1, 3.500. Kemudian kita akan mengubah min 1 ini menjadi nilai 0, karena nilai di bawah tiga bawah ini akan harus bernilai 0 untuk matriks echelon baris.
dengan cara baris ketiga ditambah baris kedua, maka hasilnya 132, 33.000, 013 per 5, 8.500, 008 per 5, 13.000. Selanjutnya kita akan mengubah 8 per 5 ini menjadi angka 1 agar menjadi eselon baris, yaitu dengan cara baris ketiga dikali 5 per 8, hasilnya akan seperti ini: 132, 33.000, 013 per 5, 8.500, 001, 7.500. Ketika kita sudah menemukan hasil eselon baris ini, maka selanjutnya kita akan mencari persamaan linearnya. Kita akan mensubstitusikan kembali. Hasilnya seperti ini: X plus 3Y 2Z sama dengan 33.000, dari mana nilai X ini 1, kemudian Y ini bernilai 3 dan Z ini bernilai 2. Dari sini kita ambil ininya. Nah, terus kan ini 0 X nya, maka tidak usah kita tulis, jadi yang kita tulis hanyalah Y, Z, dan hasilnya. Maka seperti ini: Y plus 3 per 5, Z sama dengan 8.500. Kemudian nilai X ini bernilai 0 dan Y bernilai 0, maka tidak usah ditulis, kita akan nulis Z nya saja. Jadi hasilnya seperti ini: Z sama dengan 7.500. Ketika kita sudah menemukan nilai Z nya, maka kita substitusikan kembali ke yang ini, Y plus 3 per 5 Z. Lalu kita tinggal masukkan saja Y plus 3 per 5, 7.500 sama dengan 8.500. Dari mana kita mendapatkan 7.500 ini? Dari nilai Z nya, karena kan kita sudah menemukan nilai Z nya gitu. Kemudian Y plus 4.500 sama dengan 8.500, Y sama dengan 8.500 dikurangi 4.500 sama dengan hasil Y nya adalah 4.000. Ketika kita sudah menemukan hasil Y nya, kita akan mensubstitusikan kembali untuk mencari nilai X nya. Kita masukkan saja nilai X nya seperti awalan ini. Jadi X plus 3, Y nya sudah ketemu, jadi kita masukkan saja jadi 4.000. Terus plus 2, Z nya sudah ketemu, jadi kita masukkan saja 7.500 dan hasilnya 33.000. Kemudian X plus 12.000 plus 15.000 sama dengan 33.000. X plus 27.000 sama dengan 33.000. X sama dengan 33.000 dikurangi 27.000, hasilnya adalah X sama dengan 6.000. Ketika kita sudah menemukan hasil variabelnya X, Y sama dengan Z, jadi harga per bungkus masing-masing setiap permen adalah, maka A, X, Y, Z sama dengan X bernilai 6.000, Y bernilai 4.000, dan Z bernilai 7.500. Maka untuk harga permen jahe per bungkusnya yaitu Rp6.000, permen jahe Rp4.000, dan permen jeli hasilnya Rp7.500. Nah, untuk metode eliminasi Gauss ini dengan Excel caranya seperti ini. Caranya hampir sama saja kayak yang manual, cuma kita akan menggunakan rumus Excel. Ini kita sudah menentukan variabelnya dan persamaan linearnya. Tinggal masukkan saja tadi untuk menentukan matriks eselon baris, di mana nilai diagonalnya bernilai 1. Dengan cara sama dengan baris kedua dikurangi 2 kali B1. Kita tinggal enter. Oh iya, maaf, salah. Ulang kembali. Baris kedua dikurangi 2 dikali pertama. Oke.
tinggal tarik ke kanan, maka langsung otomatis terisi. Ini juga sama. Enter. Kita tarik ke kanan. Ya. Nah, setelah itu kita akan mengubah angka 1 ini menjadi 0 dengan cara baris ketiga kurangi baris pertama. Dengan salah maaf. Tarik ke kanan, ya langsung otomatis terisi ya. Juga sama. Kemudian kita akan mengubah nilainya menjadi bernilai 1 agar diagonalnya bernilai 1 dengan cara baris kedua per min 5. Nah, untuk selanjutnya, untuk eliminasi Gauss substitusi kembali, kita akan menggunakan cara Excel, dimana caranya masih sama. Sini ada 3 variabel dan ini linearnya. Persamaan linearnya, kita tinggal masukkan rumusnya saja, seperti misalnya sama dengan kita akan memakai rumus yang ini dengan cara kita klik ini, kemudian kurang 2 dikali B1 ini, nah terus enter. Nah, karena sini 0, terus kita ke kanan kan, nah, maka yang lainnya juga akan mengikuti, hasilnya sama kan. Nah, begitu juga dengan pasti rumus-rumus selanjutnya gitu, mengikuti. Dan kemudian untuk yang ini persamaan linear substitusi kembalinya kita tulis manual, tidak bisa menggunakan rumus Excel seperti yang tadi. Sekian dari penjelasan saya tentang materi Gauss substitusi kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang dibawakan oleh Zidan. Terima kasih. Ya, di sini saya
sistem bersama linear. Soal, seorang ilmuwan menemukan formula yang dimana salah satu formulanya bersama linear pertama 4x plus y min z sama dengan 9, sama kedua 4x min 9y plus z sama dengan min 24 dan sama 3x plus 3y plus 8z sama dengan 1. Beliau sedang dalam keadaan sakit, misalkan Anda membantu menyelesaikannya dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Ya, di sini kita menggunakan iterasi Jacobi, dimana perhitungan manualnya ini samaannya yang sudah diurutkan dan kita modifikasi sama tersebut, dimana x 1/4 nya dari konstanta x, kemudian 9 hasilnya dimasukkan ke depan min y plus z untuk y 1/9, y 9 dari konstanta y min 24 hasil dimasukkan depan plus 4x min z, kemudian z nya 1/8 1 min x min 3y. Ini semuanya sudah dimodifikasi. Kemudian untuk mencari kalaktero masuk iterasi pertama, x 1/4 9 dalam kurung 9 min 0, kita definisikan y dan z 0, kemudian 0 hasilnya 2,25, kemudian y 1/9 min 24 4 kali 0 min 0, ya kita definisikan 0 terlebih dahulu dan hasilnya min 2,66, dan z sama 1/8 1 min x min 3y. Kita definisikan x dan y menjadi 0 dan hasilnya 1/8. Jadi belum cukup, kita masuk ke iterasi kedua, dimana 1/4 9 min x nya kita masukkan dari iterasi sebelumnya, hasil iterasi sebelumnya itu min 2,66, kemudian z nya 1/8 dari iterasi sebelumnya, sebenarnya hasilnya 2,88, kemudian y nya 1/9 min 24 plus 4 kali x nya persamaan sebelumnya, iterasi sebelumnya 2,25 min 1/8 iterasi sebelumnya sama dengan min 1,60. Z untuk persamaan z sama kita masukkan iterasi sebelumnya, x nya 2,25 dan y nya min 2,66, hasilnya 0,843. Kemudian masuk iterasi ketiga dan sama kita masukkan x, y dan z seperti sebelumnya. Hasil iterasi sebelumnya itu min 1,68 min 0,843, hasilnya 2,45, kemudian y nya 1/9 min 24 4 kali iterasi sebelumnya x, iterasi sebelumnya itu 2,88 min z, hasil iterasi sebelumnya 0,843, hasilnya 1,45, dan z sama dimasukkan ke iterasi sebelumnya. Kemudian ini formula untuk Excel nomor Excel yang nanti kita akan gunakan pada Excel. Di sini saya menggunakan Excel, dimana formulanya kita masukkan yang tadi untuk mencari iterasi iterasi pertama, yaitu sama dengan dalam kurung 9 kurang y plus ini z nya masih 0 per 4 diangkat, hasilnya 2,25, dan y nya
sama dengan dalam kurung min 24 diketambah 4 kali x nya masih 0, kita klik dikurang z nya masih 0, tutup kurung per 9, kita enter, hasilnya sama min 2,67, lalu z sama dengan dalam kurung 1 min x nya masih 0, kemudian y dikali y, tutup kurung sama per 8, enter. Dan kita sudah mendapatkan formulanya, kita tarik satu persatu, x, y nya, z nya, ini untuk hasilnya, iterasi setelahnya, dan mencari error dengan iterasi x yang baru dengan dikurangi x yang lama, dimana sama dengan APS dalam kurung 2,25 dikurang x yang iterasi lama, enter, 2,25, dan x, y sama z sama formulanya, kita tarik aja dan tarik ke bawah. Ini hasilnya muncul, ya ini hasilnya. Kemudian masuk ke error maksimal, nyari error maksimal error, dimana max sama dengan max sama dengan max sama dengan max dalam kurung x, y, z, tutup kurung sama dengan enter. Ini hasilnya sama, dan kita formula yang sama, kita tarik, hasilnya ini, dan ya itu errornya sudah ketemu. Untuk iterasi sampai terakhir menemukan galak error. Ya demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal. Di sini saya akan membahas soal mengenai persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Di sini soal saya adalah: selamat mendapatkan tugas dari dosennya untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Soal yang didapatkan selamat adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3. Bantu selamat untuk menyelesaikan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Untuk menjawabnya adalah kita pertama-tama tulis dulu persamaannya di sini, x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3. X0 nya kita cari 1, galatnya adalah min 0,006. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson adalah membutuhkan fx dulu, kemudian turunan dari fx ini. Turunannya adalah 3x kuadrat plus 2x min 3, didapatkan dari 3 ini majuin ke depan jadinya 3, terus pangkatnya dikurangi 1 menjadi 3x kuadrat, ditambahnya tetap sama seperti yang di depan, 2 nya maju ke depan jadinya 2x, pangkatnya jadinya cuma 1, gak usah ditulis 1, ini 3x, x nya hilang. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Ya, di iterasi pertama ini sudah diketahui bahwa x0 nya itu 1. Kemudian kita
mensubstitusikan 1 ke dalam fx nya sebelum diturunkan terlebih dahulu. F1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 min 3 kali 1 min 3 sama dengan 4. Terus kemudian substitusikan 1 ke fx yang sudah diturunkan menjadi 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 min 3 sama dengan 2. Hasilnya itu 4 dan 2. Kemudian kita memasukkan ke rumus Newton-Raphson-nya. X0 min fx0 dibagi f aksen x0 sama dengan 1 x0 1 dikurangi min 4 dibagi 2, itu hasilnya 3. Ini galatnya x1 min x0 sama dengan 3 dikurangi 1 itu 2 lebih, masih lebih besar dari 0,006, makanya dilanjut ke iterasi yang kedua. Pada iterasi kedua sudah diketahui bahwa x1 nya itu 3, maka tinggal disubstitusikan lagi angka 3 ke persamaan fx nya. Jadi 3 pangkat 3 tambah 3 kuadrat min 3 kali 3 min 3 itu hasilnya 24, dan substitusikan angka 3 ke fx yang sudah diturunkan menjadi 3 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3 min 3, hasilnya itu 30. Kemudian kita masukkan ke rumus menjadi 3 min 24 dibagi 30 sama dengan hasilnya adalah 2,2. Kemudian masukkan 2,2 ini untuk mencari galatnya, hasilnya adalah min 0,8, masih lebih besar dari min 0,06. Jadi lanjut ke iterasi 3. Iterasi 3 ini sudah diketahui x2 nya yaitu 2,2, maka tinggal substitusikan lagi ke fx yang mana 2,2 pangkat 3 tambah 2,2 pangkat 2 min 3 kali 2,2 min 3 sama dengan 5,888, yang kemudian disubstitusikan kembali 2,2 nya ke fx yang sudah diturunkan menjadi 3 dikali 2,2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2,2 dikurangi 3 sama dengan 15,92. Kemudian masukkan ke rumus yang seperti tadi menjadi hasilnya 1,830151. Kemudian hasil ini dimasukkan untuk mencari galat apakah lebih kecil atau belum. Dengan hasilnya 0,36985 negatif 0,36985 masih lebih besar dari 0,06, maka dilanjutkan ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat ini sudah diketahui bahwa x3 nya yaitu 1,830151. Seperti biasa, seperti yang di atas, masukkan atau substitusikan 1,830151 ini ke dalam fx nya. Fx nya ini menjadi 1,30151 pangkat 3 ditambah 1,830151 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1,830151 dikurangi 3 sama dengan 0,989001. Kemudian substitusikan kembali 1,30151 ke fx yang sudah diturunkan menjadi 3 kali 1,830151 pangkat 2 ditambah 2 kali 1,830151 dikurangi 3, hasilnya adalah 10,70866. Kemudian kedua ini dimasukkan ke rumus menjadi hasilnya 1,7377795 dan 1773997. Ya, ini pokoknya untuk dimasukkan ke sini untuk mencari galat min 0,9236 masih lebih besar dari galatnya, maka dilanjut ke iterasi kelima. Pada iterasi kelima seperti biasa sudah diketahui x4 nya yaitu 1,3
73795. Dan seperti biasa lagi kita substitusikan 1,73795 ke X nya dengan akan menghasilkan 0,054573, dan substitusikan kembali 1,73795 ke F X yang sudah diturunkan menjadi hasilnya 9,53539. Masukkan kedua hasil ini ke rumus menjadi 1,73795 yang diperoleh dari X4 dikurangi 0,054573 yang diperoleh dari F yang belum diturunkan dan dibagi dengan 9,53539 yang diperoleh dari F yang sudah diturunkan akan menghasilkan angka 1,732072. Kemudian angka ini dimasukkan ke rumus ini untuk mencari nilai galasnya, yaitu 1,73272 dikurangi 1,73795 akan menghasilkan galas yaitu min 0,00572, yang mana angka ini akan sama dengan 0,006 ini kurang angka min ya. Maka pencarian nilai ini selesai pada iterasi kelima dengan hasil 1,732072. Nah, ini secara kasarannya pada penulisan manual kita akan cari menggunakan Microsoft Excel. Ya, sebelumnya saya sudah mencari ini, ya saya akan peragakan kembali. Pada iterasi pertama X0 nya kan sudah diketahui yaitu 1. Kemudian masukkan rumus ke F yaitu sama dengan jangan di sini, lebih baik di sini untuk menulis yang panjang-panjang, kalau di bawah nanti nggak kelihatan. Sama dengan sum kurung buka I2 pangkat 3 tambah I2 pangkat 2 min 3 dikali I2 min 3 tutup kurung, enter dulu, hasilnya sama dengan sebelahnya ini 4. Kemudian kita cari F turunannya dengan rumus sama seperti tadi, sama dengan sum kurung buka 3 dikali I2 itu gimana, ini I2 ditambah 2 kali I2 min 3 tutup kurung. Ini sama seperti 3x kuadrat ditambah 3x min 3 ya, cuma ini pakai rumus saja supaya jelas. Enter, hasilnya sama FF2. Lalu XI kita masukkan rumus sama dengan di sini sama dengan sum buka I2 min J2 dibagi K2 tutup, enter. Ini adalah rumus dari itunya ya, ini. Kemudian XI min X0 mudah saja, jangan lupa di sini itu sama dengan sum kurung buka L2 min I2 tutup kurung, ntar hasilnya sama. Kemudian mencari iterasi kedua, ya sudah tahu cari nilai sampai kelima.
Kemudian ini untuk mencari selanjutnya juga tidak sulit, ketikkan saja di biasa atas sama dengan L2 dulu, enter. Nah, kemudian ini ditarik ke samping, tarik ke bawah, teng. Salah. Lupa. Nah, itu salah juga. Nanti dulu. Saya lupa. Saya lupa tadi mana ya. Nanti dulu. Sepertinya ada kesalahan punya. Di sini sepertinya kawan-kawan katanya harusnya dua ini ketiga dulu. Nanti dulu. Skip mana skip? Ya, tadi ada kesalahan pada ini, pangkat 2 nya belum diketik ya, di nilainya kurang. Setelah perbaiki ada pangkat 2 nya dan enter, hasilnya 2, 3 sama persis. Ini hapus saja dulu, tarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah sesuai. Ini tarik samping, tarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah sama. Kemudian cara cepatnya kita tarik samping, tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu ini seperti ini hasilnya. Tadi ada kesalahan pada ini, pangkat 2 nya belum dimasukkan ya. Terima kasih. Materi akan kami lanjutkan pada nomor selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Saputra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode Lagrange. Berikut adalah contoh soal dari Lagrange. Seorang asisten peneliti berhasil mengumpulkan data-data yang mudah diteliti, tapi terdapat kesalahan di beberapa data. Dari data yang salah tersebut terdapat 4 data eksperimen, yaitu 0,3, 2,2, 1,2, 4,2. Bantu asisten peneliti tersebut untuk menentukan data tersebut dengan menentukan polinom interpolasinya dengan metode Lagrange. Baiklah, di jawabannya diketahui dari soal tersebut adalah 0,3, 2,2, 1,2, dan 4,2. Dari yang kita ketahui tersebut kita bagi dan menentukan X dan Y nya. X0 adalah 0, X1 adalah 2, X2 adalah 1, dan X3 adalah 4. Sama dengan Y nya
Y0 adalah 3, Y1 adalah 2, Y2 adalah 2, Y3 adalah 2. Sementara lanjut ke ininya, rumusnya di order pertama, order ke 0 atau order pertama, kita di sini adalah X kurang X1, X kurang X2, X kurang X3. Sementara di bawahnya kita menempatkan X0 tadi, dan sini adalah X1, S0 tadi, S2, S0 dan S3. Dan di order pertama kita mengganti dari S0 tadi ke S1, sementara di S1 kita mengganti ke order 0 di S1 tadi, sama dengan yang tadi kita mengganti juga ke S1, sama seperti di order pertama. Kedua juga begitu, S1 kita ganti ke S2, sini juga S2, sementara sini X0, di sini tadi yang sebelumnya adalah X2 kita ganti ke X1. Sementara di order ketiga juga gitu, S nya kita ganti ke S3, sementara di sini X0, X1 dan X2. Lanjut ke substitusinya. Di substitusi ini setelah kita mengganti dengan apa yang dapat kita ketahui dari soal tersebut dan dari rumus yang kita lihat tadi, kita mendapatkan hasil ini di tiap order. Setelah itu kita akan mensubstitusikannya dan mendapatkan hasil ini. Setelah kita substitusikan dan mendapatkan hasil ini, kita dapat langsung menuju ke polinomnya. Atau substitusi lainnya adalah dengan langsung menaruh Y0, Y1, Y2 dan Y3 tiap-tiap order awal yang di rumus tadi. Setelah itu kita substitusikan masing-masing antara seperti masing-masing. Seperti di bawah ini 0 kurang 2, 0 kurang 1, 0 kurang 4, 2 kurang 0, 2 kurang 1, 2 kurang 4, 1 kurang 0, 1 kurang 2, 2 kurang 4, 4 kurang 0, 4 kurang 2, 4 kurang 1, dari dapat min 2 kali min 1 min 4, 2 1 dan min 2 1 dan min 1 kurang min 4 4 2 dan 3. Sementara ini mendapat X dikarenakan X kurang 0 sama dengan 0, dan ini tetap X kurang 2. Setelah itu dari hasil ini kita akan dapatkan X pangkat 3 kurang 3 X plus 2 kali X plus kurang 4 per 2 kali min 4. Lanjut X2 min X kali X min 4, X2 kurang 2X kali X min 4, X2 kurang 2X kali X kurang 1 dan 2 kali min 4, 2 kali min 2 dan 1 kali min 3 serta 8 kali 3. Setelah itu kita substitusikan mendapatkan hasil ini. Di sini kita, jika menurut rumus ini, substitusi ini kita akan langsung ke polinomnya. Tidak yang substitusi tadi kita akan menentukan Y terlebih dahulu. Lanjut ke polinomnya. Jadi polinomnya adalah di rumus Y0 L3 titik 0 order pertama order 0 X hasil dari tadi sama dengan ini Y1 order 1 X ada hasil ini tadi, terus dan pokoknya ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan substitusi kedua tadi, kita akan langsung mendapatkan hasil ini dan menggunakan
menjumlahkannya, langsung menjumlahkannya. Sementara di substitusi pertama kita akan tentukan rumusnya terlebih dahulu. Setelah kita mendapat ini, baru kita bisa mensubstitusikannya dan mendapatkan hasil ini. 3 dan min 8 jadi 3/8 ini tetap 2, dan min 4 mendapatkan min 1/2, 2 dan 3 mendapatkan 2/3, antara 2 dan 24, kita langsung aja dapat 1/12. Setelah itu kita substitusikan semua, dapatkan hasil ini. Itulah hasil dari soal tadi. Setelah itu lanjut kita ke bentuk dari source code dengan Python. Dapat kalian lihat ini source codenya. Saya menggunakan apa yang berapa di LMS. Dan berikut adalah hasil outputnya. Dan ini itu saja dari saya. Terima kasih, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang metode Newton. Dengan contoh soal, di suatu kota di Indonesia sedang diadakan balap motor. Seorang pembalap bernama Dimas mengalami kecelakaan tragis, sehingga ia mengalami cedera parah. Akibat dari cedera yang begitu tragis, tim medis dan pihak kepolisian mengalami kendala dalam melakukan observasi. Diperkirakan Dimas mengalami kecelakaan tepat pada detik ke-38. Tim kepolisian berhasil mengumpulkan data sebagai berikut. Pada detik ke-30, kecepatan motor mencapai 60. Pada detik ke-35, kecepatan motor mencapai 160. Pada detik ke-40, kecepatan motor mencapai 260. Dari data di atas dicetak dari mesin motor. Akan tetapi, pihak kepolisian dan tim medis tidak mengetahui kecepatan motor pada saat itu. Berapakah kecepatan motor yang dikendarai Dimas waktu kecelakaan? Diketahui X sama dengan 38, B0 sama dengan 30, X0 sama dengan 30, Fx0 sama dengan 60, X1 sama dengan 35, Fx1 sama dengan 160, X2 sama dengan 40, Fx2 sama dengan 260. Pada contoh soal seperti ini akan menggunakan orde 2. Pada orde 1 menggunakan rumus fxd dikurangi fxd dibagi x1 dikurangi x0. Fx1, x0 sama dengan 160 dikurangi 60 dibagi 35 dikurangi 30 sama dengan 20. 20 ini sama saja dengan B1. Fx2, x1 sama dengan 260 dikurangi 160 dibagi 40 dikurangi 35 sama dengan 20. Pada orde 2 akan menggunakan rumus fxa, xb dikurangi xb, xc dibagi xa dikurangi xc. Maka 20 dikurangi 20 per 40 dikurangi 30 sama dengan 0. 0 ini sama saja dengan B2. Untuk mencari F38 dengan menggunakan rumus B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 kali X dikurangi X0 kali X dikurangi X1. Maka 60 ditambah 20 dikali 38 dikurangi 30 ditambah 0 dikali 38 dikurangi 30 dikali 38 dikurangi 35. Maka F38 sama dengan 60 ditambah 160 ditambah 0, maka akan menghasilkan 220. Maka Dimas mengalami kecelakaan tepat pada detik ke-38 dengan kecepatan 220 km/jam.
Berikut ini source code kode Python. Dalam melakukan pengetikan kode Python, disarankan untuk menggunakan programming agar beberapa fungsi yang mungkin tidak dikenali oleh perangkat Anda bisa dibaca dengan menggunakan programming sehingga tidak terjadi error. Ini adalah demo program kode Python dengan menggunakan programming. Sekian presentasi video dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.